Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus. Di sini saya akan membahas artikel yang saya buat. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Putri Restuti yang telah membimbing saya dalam pembuatan artikel ilmiah ini. Artikel yang saya buat berjudul Pengaruh Frekuensi Klik Tautan Konten Kreator Afiliasi Terhadap Minat Beli di TikTok Shop, Studi kasus pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus. Adapun yang akan saya bahas kali ini meliputi abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dari pembahasan, serta kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh frekuensi klik tautan yang dibagikan oleh konten kreator afiliasi terhadap minat beli di TikTok Shop. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian survei. Kata kunci yang digunakan dalam artikel ini adalah minat beli, konten kreator afiliasi, frekuensi klik tautan, dan TikTok Shop. Media sosial merupakan hal yang umum bagi masyarakat. Media sosial digunakan untuk berkomunikasi, berinteraksi, berbagi informasi, maupun bertransaksi. Media sosial juga diyakini sebagai wadah kegiatan promosi yang paling menarik dalam media pemasaran yang bersifat interaktif dengan calon customer. Salah satu media sosial yang digunakan untuk kegiatan transaksi secara online yaitu ada e-commerce. E-commerce merupakan jenis kegiatan transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik, sehingga dalam melakukan transaksi jual beli tidak perlu toko fisik, karena semua bisa dilakukan secara fleksibel melalui online. TikTok Shop merupakan salah satu e-commerce yang baru-baru ini sedang hype. Ada banyak fitur-fitur baru yang ditawarkan dalam TikTok Shop, seperti keranjang kuning, live streaming, FYP, opsi pembayaran yang beragam, dan juga banyak voucher yang ditawarkan. Dan yang paling menarik dalam TikTok Shop, ada fitur untuk membeli produk di aplikasi tanpa membuka browser web untuk pergi ke toko e-commerce yang terpisah. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, hal ini sangat menarik para pemasar afiliasi dalam melakukan affiliate marketing. Affiliate marketing merupakan program mempromosikan produk atau jasa dari brand tertentu yang selanjutnya akan mendapatkan komisi dari setiap pembelian yang dilakukan. Orang yang melakukan kegiatan affiliate marketing dinamakan content creator afiliasi. Nah, seorang content creator afiliasi sendiri harus mampu mempengaruhi minat beli calon customer sehingga mampu mendatangkan traffic ke tautan yang dibagikan melalui konten atau video mereka hingga terjadi sebuah pembelian. Nah, produk yang dipasarkan oleh mereka sendiri merupakan hasil dari kerjasama atau mitra dengan perusahaan. Permasalahannya di sini, apakah konten yang dibagikan oleh para pemasar afiliasi ini akan berpengaruh pada minat beli calon customer atau tidak? Dalam menguji permasalahan ini, dalam penelitian ini menggunakan teori AIDA. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode penelitian menggunakan angka dan statistik dalam pengumpulan serta analisis data yang dapat diukur. Penelitian ini menggunakan desain penelitian survei yang menggunakan instrumen kuesioner yang disebarkan kepada responden melalui Google Form kepada mahasiswa FEBI yang menggunakan TikTok dan pernah berbelanja di TikTok. Populasi penelitian ini merupakan mahasiswa FEBI yang jumlahnya tidak diketahui. Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode purposive sampling. Pengukuran jawaban menggunakan skala Likert dengan rentang 1-5. Indikatornya sebagai berikut. Hasil pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan bantuan software SPSS yang meliputi uji instrumen, ada uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang ada uji normalitas, multikolonialitas, dan juga heteroskedastisitas, menguji analisis regresi linear sederhana, dan juga menguji koefisien determinasi. Uji validitas dan reliabilitas sendiri untuk menunjukkan seberapa dapat dipercaya suatu alat ukur, dan juga menunjukkan bahwa alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Hasil uji validitas dan reliabilitas adalah sebagai berikut. Gambar ini menunjukkan masing-masing indikator dari variabel konten kreator afiliasi dan minat beli memiliki nilai R hitung yang lebih besar dari R tabel. R tabelnya yaitu di 0,325. Ini mengindikasikan bahwa setiap indikator tersebut valid. Nah, untuk dari uji reliabilitas sendiri menunjukkan bahwa nilai crown batch alpha untuk variabel konten kreator afiliasi dan minat beli lebih tinggi dari 0,60, yang berarti bahwa masing-masing variabel tidak hanya memiliki tingkat kepercayaan yang wajar, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini.
Setelah pengujian terhadap instrumen selesai dilakukan, maka selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik, yaitu meliputi uji normalitas, multikolonialitas, dan juga heteroskedastisitas. Nah, untuk hasilnya adalah seperti ini. Menunjukkan signifikansi sebesar 0,141 itu lebih besar daripada 0,5, yang artinya nilai residual tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji multikolonialitas, dan hasil dari uji multikolonialitas sendiri adalah sebagai berikut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hasil dari uji multikolonialitas untuk nilai toleransi sebesar 1,000 dan nilai FIF sebesar 1,0000, yang artinya keduanya menunjukkan tidak terjadi multikolonialitas. Kemudian selanjutnya dilakukan uji heteroskedastisitas. Hasil dari uji tersebut adalah sebagai berikut. Hal ini menunjukkan pada scatter plot menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai. Dan selanjutnya dilakukan analisis regresi linier sederhana. Hasil dari analisis regresi linier sederhana tersebut adalah sebagai berikut. Hal ini menunjukkan nilai sebesar 4,969 merupakan konstanta atau keadaan variabel minat beli sebelum dipengaruhi variabel konten kreator afiliasi. Jika variabel independen tidak ada, maka variabel minat beli tidak akan mengalami perubahan. Dan juga nilai konstanta sebesar 4,969 itu berarti bila variabel konten kreator afiliasi bernilai konstan, maka variabel minat beli bernilai 4,969 satuan. Kemudian, nilai koefisien regresi variabel konten kreator afiliasi atau variabel X besar 0,549 bernilai positif, sehingga setiap kenaikan satuan variabel konten kreator afiliasi maka akan mempengaruhi variabel minat beli sebesar 0,549. Serta nilai T hitung sebesar 3,940 lebih besar dari nilai T tabel, yaitu 1,68957, dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya, konten kreator afiliasi memiliki pengaruh terhadap minat beli mahasiswa. Selanjutnya, dilakukan uji koefisien determinasi dengan hasil sebagai berikut. Tabel menunjukkan nilai R² sebesar 0,307, artinya variabel minat beli dipengaruhi oleh konten kreator afiliasi sebesar 30,7%, sementara sebaliknya sebesar 69,3% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel konten kreator afiliasi berpengaruh signifikan terhadap minat beli mahasiswa pada aplikasi TikTok Shop. Hal ini terbukti dari hasil uji T senilai 3,940 itu lebih besar daripada T tabel sebesar 1,68957 dan nilai signifikansi sebesar 0,0000 itu lebih kecil dari nilai 0,05. Artinya konten kreator afiliasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli mahasiswa. Dalam penelitian ini juga menggunakan teori AIDA, di mana pertama kali dalam yaitu tahap attention atau perhatian. Seorang konten kreator afiliasi menampilkan konten yang menarik perhatian responden. Kemudian pada tahap interest atau ketertarikan, konten yang ditampilkan mulai berhasil menarik perhatian responden. Kemudian pada tahap desire atau keinginan, di mana responden tertarik untuk melakukan pembelian produk yang ditampilkan konten kreator afiliasi sebelum melakukan pembelian. Terakhir, ada tahapan action atau tindakan, di mana responden memahami pesan yang disampaikan oleh konten kreator afiliasi dan telah melakukan pembelian produk yang muncul di TikTok melalui TikTok Shop. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan pengaruh yang signifikan dari konten yang dibagikan oleh konten kreator afiliasi atau variabel X terhadap minat beli atau variabel Y di TikTok Shop. Analisis regresi menunjukkan bahwa variabel konten kreator afiliasi memiliki pengaruh positif sebesar 30,7% terhadap minat beli mahasiswa. Penambahan nilai dalam konten kreator afiliasi akan meningkatkan minat beli secara signifikan, yakni sebesar 0,549 satuan. Dengan membuat kontennya sesuai dengan preferensi audiens, sangat penting bagi pebisnis yang ingin memenuhi kebutuhan customer melalui digital marketing. Dan konsistensi juga sangat diperlukan untuk bisa menjangkau lebih banyak audiens melalui FYP atau For Your Page. Konten yang dibagikan oleh konten kreator afiliasi pun beragam, mulai dari konten unboxing, review produk, OOTD, dan video tutorial. Secara keseluruhan, konten kreator afiliasi dalam pemasaran TikTok Shop memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli
yang menekankan seberapa pentingnya keterlibatan konten untuk meningkatkan penjualan dan juga visibilitas merek. Implikasi hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan rujukan yang dapat dikembangkan dalam kajian penelitian sejenis di masa mendatang. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.